Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SPT Garden, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Cukup hitungan minggu hasilnya sudah kelihatan memuaskan. Jangankan tanaman besar, tanaman kecil pendek pun langsung keluar bunga dan berbuah lebat, berbuah banyak di luar musim setelah menggunakan cara seperti ini. Ada MSG atau yang sering disebut dengan mecin beserta ektrajos yang akan saya proses untuk campuran bahan utamanya nanti teman-teman. Dan cara pembuatan yang akan saya racik berskala kecil berukuran 5 liter ya teman-teman. Walaupun berukuran 5 liter, setelah selesai nantinya saya akan sandingkan dengan air yang berukuran lebih besar lagi teman-teman. Dan kira-kira seperti apa racikan dan bahan apa saja campurannya teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan sebelumnya tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Oke teman-teman, di sini pertama-tama teman-teman siapkan terlebih dahulu wadah yang berukuran 5 liter tentunya. Kemudian teman-teman sediakan air juga, air bersih sebanyak 5 liter teman-teman. Oke, jadi pertama-tama, dan inilah cara saya teman-teman ketika meracik pupuk untuk membuahkan tanaman. Jangankan tanaman besar, tanaman kecil pun dengan hitungan minggu tanaman bisa berbuah lebat di luar musim teman-teman. Oke teman-teman, langkah awalnya terlebih dahulu saya akan memproses ektrajos teman-teman yang akan digunakan sebagai racikan pupuk organik teman-teman. Saya pun kaget melihat hasilnya setelah menggunakan racikan ini. Hanya menunggu hitungan minggu hasilnya sudah kelihatan berbunga dan berbuah lebat di luar musim teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai tanaman apa saja itu jenisnya, tanaman besar maupun tanaman kecil pendek, sulit berbunga, sulit berbuah, agar berbunga berbuah lebat lebih cepat di luar musim, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Jika sudah mencoba cara yang lain, cara ini, cara itu belum sesuai dengan yang diharapkan teman-teman, maka cobalah cara seperti ini teman-teman. Ini hanya berbagi pengalaman yang pernah saya buat pupuknya diracik menggunakan campuran beberapa bahan seperti ini. Lalu untuk bahan berikutnya teman-teman, di sini saya menggunakan MSG atau sering disebut dengan mecin ya teman-teman, sebanyak 2 sendok teman-teman. Nah, seperti ini. Saya menggunakan 2 sendok ya, seperti ini teman-teman. Oke, sekiranya sudah selesai, 2 bahan diratukan menjadi satu, yaitu ektrajos dan juga MSG. Dengan air pengukuran 5 liter kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Usahakan kedua bahan ini harus benar-benar tercampur menjadi satu. Nah, sebelum saya melanjutkan ke langkah berikutnya, bagi teman-teman, jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk kita sharing meracik pupuk pertanian teman-teman. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar, kita sharing tentang pupuk pertanian dan pembuahan teman-teman. Oke, langsung ke campuran bahan berikutnya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan atau mencampurkan E4 yang botolnya berwarna kuning pertanian teman-teman. Awas jangan sampai salah, bukan untuk E4 perikanan ya teman-teman, tapi yang untuk pertanian. Ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, fermentasi untuk menyuburkan, menyehatkan tanaman kita ya. Cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja teman-teman, seperti ini. Dikarenakan ini adalah skala kecil yang diracik menggunakan 2 tutup botolnya saja. Jadi kita wajib untuk membangunkan bakteri dari dormonnya ya teman-teman. Caranya sangat berbeda-beda. Ada yang menggunakan molase, tetes tebu, gula pasir, gula merah. Nah, dikarenakan campurannya adalah ektrajos, sudah mengandung gulanya, tidak perlu menggunakan molase atau gula teman-teman untuk membangunkan bakteri dari dormannya. Tidak perlu waktu lama untuk membuahkan tanaman di luar musim teman-teman, baik itu tanaman besar maupun tanaman pendek yang sulit berbuah, langsung keluar bunga dan berbuah lebat hanya hitungan minggu setelah disiram racikan ini teman-teman, bahkan lebih cepat berbuah di luar musim. Nah, untuk campuran bahan utamanya teman-teman,
campuran akhirnya saya menggunakan NPK 1616 seperti ini ya teman-teman, khusus untuk pembuahan ya. Pupuk ini yang sering digunakan jutaan petani ya teman-teman, dan banyaknya yang kita gunakan untuk racikan pupuk ini. Saya menggunakan 2 sendok ya teman-teman. Nah seperti ini. Sebelum melarutkan menjadi satu, kita pisahkan dulu dari racikan sebelumnya. Kita bedakan ke wadah yang lain seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih air biar NPK-nya ini lebih cepat terlarut teman-teman. Kenapa saya pisahkan dari racikan yang sebelumnya dengan NPK ini? Biar NPK ini larutnya menjadi lebih cepat ya teman-teman, dan mudah untuk kita leburkan dengan beberapa bahan yang sudah kita campurkan tadi. Nah seperti ini ya. Nah ini cara saya teman-teman untuk membuat pupuk untuk membuahkan tanaman agar lebih cepat membuahkan tanaman di luar musim. Saya pun sampai merinding melihat buahnya setelah disiram dengan racikan pupuk ini. Tidak perlu waktu lama, hanya menunggu hitungan minggu tanaman sudah kelihatan berbunga teman-teman. Nah seperti ini kita aduk-aduk, kemudian kita campurkan seperti ini teman-teman. Nah kita campurkan seperti ini bersama MSG atau mecin dan juga ekstrajos teman-teman. Ketika dijadikan menjadi satu, maka hasilnya nantinya akan menjadi luar biasa bersama NPK 1616 teman-teman. Jadi beberapa bahan itu kita jadikan menjadi satu ya, antara NPK, kemudian mecin dan juga ekstrajos dan juga M4 teman-teman. Ketika dipadukan menjadi satu dengan air yang berukuran 5 liter, maka hasilnya nantinya akan menjadi luar biasa. Apalagi setelah kita racik seperti ini dengan skala kecil yang hanya kita buat 5 liter ini teman-teman, nantinya ini bisa kita sandingkan atau bisa kita campurkan dengan air bersih sebanyak 25 liter teman-teman. Dengan 5 liter racikan, maka kita bisa mencampurkannya dengan air bersih sebanyak 25 liter. Kemudian kita bisa siramkan ke tanaman ya teman-teman. Dan usahakan ketika teman-teman ingin mengaplikasikan ke tanaman, usahakan di pagi hari biar tanaman menjadi sehat dan cepat mengeluarkan bunga teman-teman. Oke, saya kira seperti itu teman-teman. Dan sebelumnya ini kita fermentasi terlebih dahulu selama 3 hari 3 malam ya teman-teman. Jangan langsung kita gunakan. Dan setelah 3 hari 3 malam baru kita bisa mengkocorkannya ke tanaman dengan cara kita sandingkan atau campurkan dengan air bersih sebanyak 25 liter dengan 5 liter racikan ini teman-teman. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung. Oke, saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.